user dari sekolah. Kita akan login dengan menggunakan MPSN. Oke, biasa ketika pertama kali login akan disajikan laman edit identitas. Namun sementara untuk laman edit identitas ini masih belum terkoneksi dengan server PDSPK untuk data nama sekolah, MPSN, dan status yang lain. Maka kita akan langsung bergerak ke menu data isian akreditasi. Oke, pada tampilan data isian akreditasi ini akan muncul beberapa tombol dan menu untuk sekolah, yaitu di sebelah kanan ada dokumen sekolah dan dia. Lalu nanti ke depannya akan menyusul tombol atau menu modul dari ICM dan ICR yang nantinya akan diisi. Ada yang beberapa diisi otomatis melalui Dapodik, ada yang beberapa juga di provide sekolah. Yang pertama, dokumen sekolah. Di sini nantinya akan berisi 62 dokumen yang harus diunggah oleh sekolah. Di kolom dokumen ini ada judul dokumennya, lalu nanti akan ditambah dengan deskripsi dokumen apa saja yang diminta pada poin-poinnya. Seperti misalkan RPP tahun berjalan ini apa saja yang diminta di dalam satu dokumen itu. Lalu nanti di sebelah kanan ada status unggahan yang secara rekap apakah dokumen ini sudah diunggah oleh sekolah atau belum. Sebagai rekap keseluruhan dari 62 dokumen. Untuk dokumen ini nanti akan muncul di setiap butir di isian akreditasi atau dia atau butir instrumen yang akan nanti diminta oleh masing-masing butirnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan langsung menuju ke menu dia. Tampilannya kurang lebih sama dengan tampilan pengisian penilaian asesor, hanya saja yang berbeda adalah di tampilan butirnya. Kita masuk ke nomor 1. Oke, seperti ini. Nomor 1 itu akan muncul butir instrumennya, lalu dengan levelnya seperti apa. Lalu to the point, di laman sekolah akan diminta sekolah mengisikan dia pada butir nomor 1. Seperti itu. Untuk sekolah bisa langsung diklik di sini, level 4321. Ketika misal levelnya adalah 3, maka akan muncul dulu apakah Anda yakin untuk memilih dia yang dipilih. Ketika oke, maka akan otomatis berubah ke level 3. Pada kesalahan teknis. Lalu di bawah isian pilihan dia, maka akan muncul dokumen apa saja yang dibutuhkan pada butir nomor 1. Kita lihat di bawah sini ada 4 dokumen yang diminta oleh butir 1, yaitu tata tertib, buku piket, catatan guru, dan jurnal kelas. Untuk narasi step-step dokumen, kami akan usahakan sedetail mungkin agar sekolah tidak bingung. Mas Janoko? Ya. Share-nya nggak bisa ya? Oh. Screen share-nya nggak tampak, Mas. Coba saya stop dulu ya. Tadi ada yang interupsi soalnya. Tommy AM Tilar. Mohon. Tommy saya itu ya. Di remove aja Mas kalau nggak. Remove itu ya. Oke, saya remove. Sudah muncul belum, Mas? Belum. Ya, udah saya remove. Sudah muncul share saya? Belum. Oke, coba saya stop lagi. Di saya sini masih Pak Tommy Tilar masih ini nih di saya. Di remove aja. Apa-apa, terima. Berkali-kali saya remove. Ya, silakan Mas. Ya. Oke, maaf Bapak Ibu, ada kesalahan teknis. Sudah muncul? Ya. Oke, kita lanjutkan lagi.
Di bawah isian dia sekolah akan muncul dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada butir 1. Ada 4 dokumen yang dibutuhkan pada butir ini, yaitu tata tertib, buku piket, catatan guru, dan jurnal kelas. Untuk narasi dan deskripsi dari dokumen, kami akan usahakan sejelas mungkin dan sedetail mungkin agar sekolah tidak bingung dan jelas dalam mengunggah dokumen ini apa saja yang diminta. Lalu di kolom selanjutnya ada status unggahan dari sekolah untuk unggah dokumen, yaitu status sudah diunggah, belum diunggah, atau berhasil diunggah. Nah, bagaimana cara mengunggahnya atau merubahnya? Cukup pilih choose file di sebelah kanan untuk memilih file. Lalu nanti akan otomatis muncul progress bar di bawah. Lalu ketika sudah berhasil, maka status yang tadi belum unggah berubah menjadi berhasil unggah. Seperti itu. Maka juga akan otomatis di laman di laman asesor akan muncul dokumennya. Seperti itu. Nah, bagaimana Mas kalau yang sudah unggah ini mau kita ganti? Gampang, caranya tinggal timpa lagi saja atau upload lagi saja dokumen yang dimaksud, maka akan otomatis sistem akan menimpa file yang sudah diunggah sebelumnya. Seperti itu. Apabila sudah selesai, seperti ini saja untuk laman butirnya, maka sekolah bisa berlanjut ke butir 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu mungkin ada satu lagi, bagaimana Mas apabila di nomor yang lain ada dokumen yang sama yang dibutuhkan, apakah harus upload 2 kali, unggah 2 kali, atau gimana? Nah, ini contohnya di dokumen yang nomor 3 ini, catatan guru ini termasuk salah satu dari butir yang dari dokumen yang dibutuhkan di butir yang lain juga, atau istilahnya lintas butir seperti itu. Jadi dokumen nomor 3 ini juga dibutuhkan di butir nomor 2, dokumen nomor 1. Nah, untuk seperti ini, Bapak Ibu operator sekolah cukup mengunggahnya 1 kali. Contohnya seperti ini, kita unggah. Nah, ketika berhasil diunggah, maka di butir nomor 1 pun akan ikut berubah statusnya, sudah diunggah. Jadi, sekolah tidak perlu berulang kali mengupload dokumen yang sama. Itu juga salah satu fitur untuk kita memudahkan sekolah dalam mengelola dokumen yang dibutuhkan dan juga untuk performa server. Seperti itu. Ya, kurang lebih untuk akun sekolah seperti itu simpelnya. Mungkin nanti ada beberapa detail-detail yang belum bisa dijelaskan di sini, akan saya update lagi informasinya melalui informasi atau pengumuman selanjutnya. Oke, kita berlanjut dulu sekarang kita berlanjut ke login dari Asesor. Oke, untuk Asesor masih seperti yang lama, login menggunakan NIA dan passwordnya juga. Ini pinjam Asesor dari Aceh. Sama, ketika login akan disajikan juga laman identitas, tapi untuk sementara laman ini masih kita disable dulu, hanya kita tampilkan data yang lama yang sudah ada di Sispena lama ini kita tampilkan kembali di sini, tapi Bapak Ibu belum bisa ubah-ubah dulu ya sementara. Oke, di sebelah kiri kita langsung ke menu penilaian. Nanti akan muncul sekolah yang Bapak Ibu kasih. Ini tombolnya masih tombol penilaian, nanti akan ditambah dengan tombol-tombol unggahan dokumen, unggahan untuk unduh berita acara, dan segala macam, itu sama dengan Sispena yang lama, tidak ada perbedaan. Lalu nanti ada tambahan satu lagi, kolom dokumen sekolah yang persis sama seperti laman atau modul rekap dokumen yang ada di laman sekolah yang tadi. Oke, kita langsung ke menu penilaian.
nomor 1. Ya, perbedaannya dari laman sekolah, di laman asesor akan muncul menu untuk menilai capaian kinerja atau level dari butir yang sudah dipilih. Di bawah kolom level ini, di bawah baris level akan muncul definisi apa saja yang tertera di dalam butir nomor 1. Lalu ada pembuktian kinerja yang berbentuk tombol. Lalu terakhir ada rangkuman. Seperti itu. Untuk pengisian observasi telah dokumen dan wawancara, cukup Bapak Ibu klik di bagian tombol yang sudah kami sediakan. Sebagai contoh, kita akan lihat pembuktian kinerja observasi. Oke, di sini ada narasinya. Sebelum melakukan telah dokumen, lakukan dulu observasi dan wawancara langsung bila diperlukan terkait penerapan perilaku disiplin siswa. Lalu ada aspek yang diobservasi dan indikatornya seperti apa. Ada 1, 2, 3, 4 aspek yang akan diobservasi oleh asesor. Setelah melakukan observasi, silakan Bapak Ibu asesor membubuhkan hasil observasinya di kolom sebelah kanan dari setiap baris. Misal semuanya berjalan baik. Oh, bagus. Silakan narasikan sedetail mungkin, sejelas mungkin. Untuk jumlah karakter tidak kami batasi. Silakan membubuhkan hasil observasi Bapak Ibu secara detail. Kita akan membantu kembali Bapak Ibu atau membantu kami untuk melakukan pengumpulan data. Lalu apabila sudah selesai, cukup klik simpan di sebelah kanan bawah. Maka ketika sukses, maka akan tombolnya berubah menjadi hijau, warna hijau dengan tulisan sukses. Setelah sukses bisa ditutup. Lalu data ini tidak akan hilang karena sudah langsung tersimpan ke server. Oke, selanjutnya ada telah dokumen. Untuk telah dokumen ini hampir mirip seperti observasi, hanya saja di kolom yang di tengah ada nama dokumen atau dokumen-dokumen yang diunggah oleh sekolah. Jadi Bapak Ibu ketika melihat aspek dan indikator kerja dengan indikatornya seperti berikut dan ingin melihat dokumen apa saja yang sudah diunggah oleh sekolah, cukup klik yang tulisan warna biru ini, bentuknya link atau tautan yang nantinya akan menuju atau mengunduh dokumen-dokumen yang sudah diunggah oleh sekolah. Namun apabila ada yang belum diunggah, maka lamannya bentuknya kosong. Contohnya ini, kita akan unggah tata tertib. Ya, bentuknya PDF, ini sebagai contoh saja. Tapi sebenarnya dokumennya yang lain. Kalau dokumennya kosong, kita contohkan ini jurnal kelas tadi kan belum diunggah oleh sekolah. Contohnya seperti ini, maka lamanya akan kosong. Nah, kalau lamanya seperti ini, berarti dokumen tersebut belum diunggah oleh sekolah. Bapak Ibu asesor bisa menegur atau bisa mengimbau sekolah untuk mengupload dokumen yang diminta. Oke. Nah, setelah melakukan telah dokumen, silakan Bapak Ibu bubuhkan juga keterangan atau hasil dari telah dokumen di sebelah kanan. Sama ini untuk jumlah karakter juga tidak kami batasi. Silakan Bapak Ibu bernarasi secara detail, secara lengkap apa saja yang ditemukan dari telah dokumen. Apabila sudah, sama seperti tadi di kanan bawah langsung klik simpan. Nah, apabila selesai, sama seperti tadi, maka tombol sukses akan muncul. Udah bilang. Oke, selanjutnya untuk wawancara. Ada narasinya, setelah melakukan observasi dan telah dokumen, lakukan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait kebijaksanaan dan program pembiasaan pelaku disiplin siswa. Seperti berikut, aspek dan wawancara yang indikatornya ada 1, 2, 3, 4.
Lalu kepada siapa saja wawancara dilaksanakan. Ada wakil kepala sekolah, wakil kepala atau wakil kepala, ada guru, perwakilan orang tua dan siswa. Untuk untuk objek wawancara setiap butir mungkin berbeda. Ada yang perwakilan orang tua, nanti mungkin ketika ada butir yang berlulusan dengan lulusan itu akan mewawancarai lulusan, dan mungkin ada tenaga pendidikan dan lain-lain. Ya. Maka silakan Bapak Ibu berkreasi juga membukukan hasil wawancaranya di kotak-kotak textbook yang sudah disediakan. Nah, ini apabila kurang oh mas kecilan mas, bisa Bapak Ibu tarik sampai bawah nih, sampai panjang tuh. Oke, setelah selesai mengisi semua hasil wawancara, berarti ya ini ada 12 kotak yang harus diisi, maka klik simpan di bawah kanan. Apabila sukses, sama seperti tadi, tombol sukses akan muncul. Lalu sebenarnya ada satu lagi angket, bisa saya ke butir 2 dulu yang ada angketnya. Ya. Selanjutnya ada lagi pembuktian kinerja yang berupa angket. Ini sedikit berbeda dengan pembuktian kinerja yang lainnya. Kalau pembuktian kinerja yang lain seperti observasi, telah dokumen atau wawancara, Bapak Ibu asesor cukup memberikan narasi atau hasil dari observasinya. Maka untuk angket ini Bapak Ibu harus membagikan tautan berikut kepada responden. Ini sudah disampaikan juga oleh Pak Yusro. Respondennya kebanyakan adalah murid, dan untuk angket ini biasanya salah satunya akan dimunculkan di butir yang berhubungan dengan bullying atau perundungan. Silakan Bapak Ibu bagikan link ini, bisa minta bantuan pihak sekolah atau guru atau operator yang bertugas untuk membagikan link ini kepada siswa. Maka ketika link ini dibuka, akan muncul laman pengisian angket. Nah, laman ini yang akan muncul di halaman siswa. Siswa atau responden tidak perlu juga untuk login ke Sispena, karena sistem angket ini sudah saya buat publik. Ya. Jadi publik itu dalam artian di luar sistem, bisa diakses oleh siapa saja, tapi tentunya dengan kepemilikan dari link atau tautan angket yang dimaksud. Oke, silakan mungkin dipandu nanti respondennya apa yang harus dilakukan. Setelah nomor ada pertanyaan, lalu di sebelah kanan ada jawaban yang sesuai. Jadi diarahkan responden untuk memilih sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah, seperti itu. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya ada 2, ini harus 8. Oke, untuk yang ini saya langsung kirim aja, atau mungkin saya buat sedikit. Tahap. Jangan. Oke, kita kirim. Maka setelah berhasil akan muncul teks terima kasih, lalu dipersilakan untuk menutup laman. Nah, setelah pengisian masuk, Bapak Ibu asesor cukup klik yang tombol abu-abu ini yang muat ulang. Maka akan muncul jumlah responden, nilai rata-rata, dan kategorinya. Nah, ini kebetulan sudah ada 7 responden dengan nilai rata-ratanya sekian, lalu dengan kategori baik. Seperti itu. Oke, ini sudah cukup pengisian angket. Lalu kita akan menuju pengisian rangkuman. Oke, dalam pengisian rangkuman, ada di dalam butir 2 ini ada 4 aspek kinerja yang harus ditulis atau harus dirangkum. Data berdiri siswa, partisipasi dalam kegiatan ibadah, partisipasi dalam kegiatan keagamaan, lalu sikap toleran dan kerukunan hidup antar pemeluk agama atau kepercayaan. Kami arahkan Bapak Ibu untuk mengisi dari
aspek yang paling kiri terlebih dahulu menuju ke sebelah kanan. Kita klik, maka akan muncul pop-up aspek kinerja 1 perilaku religius siswa. Silakan Bapak Ibu narasikan kesimpulan hasil observasi, angket, wawancara, atau telah dokumen yang sudah dilakukan pada butir ini sebelumnya. Sebagai contoh, siswa melaksanakan kegiatan Oke, setelah disimpan, setelah sudah, Bapak Ibu langsung klik simpan, maka akan muncul level kinerja yang harus dipilih. Loh, ini kenapa tombol simpannya hilang? Nah, ini untuk memastikan Bapak Ibu yakin dengan isian kesimpulan, tidak bisa diubah lagi, maka sebelum klik tombol simpan tadi, pastikan kesimpulan sudah sesuai atau sudah benar menurut Bapak Ibu, seperti itu ya. Lalu di bawah ada level kinerja, Bapak Ibu bisa pilih kira-kira level kinerja apa yang cocok untuk aspek kinerja nomor 1 ini. Contohnya misalkan A. Lalu di bawah akan muncul skor kinerja dari aspek kinerja nomor 1 ini. Misal nomor 3. Kita pilih skornya 3. Lalu apabila ada catatan tambahan di luar kesimpulan yang Bapak Ibu berikan, bisa diberikan di kolom catatan di bawah ini. Setelah itu, Bapak Ibu bisa klik simpan catatan untuk membuka tombol kunci yang ada di bawah kanan. Tapi sebelum diklik simpan catatan, maka tombol kunci ini tidak bisa diklik. Jadi Bapak Ibu klik dulu simpan catatan, maka tombol kunci ini akan muncul. Ini bisa diklik atau arrow tanda panahnya berubah menjadi tanda tangan. Kita akan kunci, lalu akan muncul dulu kolom konfirmasi. Ini masih bentuknya tes misalkan ini. Apakah Bapak Ibu yakin dengan isian instrumen yang sudah Anda berikan? Apabila yakin, klik langsung di yakin. Oke, maka tombol dari aspek kinerja pertama, yaitu perilaku religius siswa ini akan terkunci. Jadi memang dalam pengisian ini, kita arahkan navigator untuk hati-hati dan teliti dalam pengisian aspek-aspek kinerja, karena memang akan dilakukan penguncian atau pembatasan akses apabila aspek kinerja sudah diisi seperti itu. Ini kita akan coba isi semua ke atas saja ya, yang selanjutnya. Oke, 4 aspek kinerja sudah diinputkan, tapi kenapa tidak muncul skor butirnya? Oke. Untuk keperluan uji coba kali ini, kami anggota BANSM memutuskan untuk tidak dulu menampilkan skor kinerja, tapi Bapak Ibu ditanya mengenai capaian kinerja yang bukan kira-kira ya, apa yang menurut Bapak Ibu diperoleh pada butir 2 ini. Apakah levelnya 3, 4, 2, atau 1? Ini menurut professional judgment atau penilaian Bapak Ibu asesor, apakah di luar dari perhitungan Sispena ya, maksudnya untuk setelah dilakukan observasi dan penilaian, jadi apakah sekolah tersebut atau di butir nomor 2 layaknya itu sebenarnya mendapatkan capaian kinerjanya tuh level berapa, 4, 3, 2, atau 1? Langsung saja klik, ini persis seperti pengisian dia di sekolah. Klik saja langsung, misal gitu, cocoknya memang dapatnya level 4.
Oke, ini akan langsung tersimpan capaian level nomor 4. Oke, kira-kira seperti itu. Silakan Bapak Ibu dilanjut, nanti pengisiannya akan berlanjut ke butir selanjutnya seperti kita sebelumnya. Lalu nanti juga akan ada cetak laporan, berita acara, dan pengunggahan foto screenshot atau tangkapan layar dari proses visitasi online. Nanti akan saya sediakan kolomnya di sebelah kanan dari penilaian. Saat ini masih kami tutup dulu untuk kami kembangkan dan kami siapkan space di servernya. Oke, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan, monggo. Ada saran, masukan, atau komentar, silakan ditanyakan melalui kolom chat. Saya kembalikan ke moderator, Mas Fajar.